Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Subhan Sefrianto, guru di SD Negeri 180 Palembang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada hari ini saya akan melaksanakan perekaman video praktek pembelajaran. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu supaya kita sehat dan kita. Pada anak Ewa, minta tolong untuk dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak akan memeriksa kehadiran peserta didik hari ini. Seperti biasa, pada sekretaris Aulia, ada yang tidak masuk? Rehan, Rizky, dan Sabrina. Tiga orang yang tidak masuk ya, karena masuk semua. Terima kasih Aulia. Kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Mohon untuk berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah pada darahku. Di sana aku berdiri. Ya, kita sudah berikan lulusan. Selanjutnya kita motivasi diri kita supaya selalu semangat. Coba kita ingin dulu lagi sama-sama ya. 1, 2, 3. Pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang penggunaan bilangan bulat melibatkan bilangan bulat ya. Nah, Bapak akan menanyakan pembelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang bilangan bulat. Coba bilangan bulat itu terdiri atas dua apa saja? Ya, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Bagaimana bilangan positif bertemu bilangan positif? Hasilnya akan positif. Apabila bilangan positif bertemu bilangan negatif, hasilnya akan negatif. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang perkalian bilangan bulat, melibatkan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Ya, bilangan perkalian bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Tujuan pembelajaran dari perkalian bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif ini yang pertama, dengan mengamati contoh yang ditampilkan pada media PowerPoint dan proyektor, peserta didik dapat memecahkan masalah operasi itu perkalian yang melibatkan bilangan positif dan negatif dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati contoh soal cerita yang ditampilkan pada media PowerPoint dan proyektor, peserta didik dapat mengatasi masalah yang melibatkan bilangan bulat positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya ini perkalian bilangan bulat yang melibatkan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apabila kita akan menghitung suhu, kemudian pada saat menghitung persekoran usia atau nilai.
Tentang kegiatannya ada 5 fase. Fase pertama, orientasi bisa terdiri kepada masalah. Jadi di sini Bapak akan menampilkan masalah dalam bentuk soal di dalam PowerPoint dan juga video pembelajaran. Yang kedua, organisasikan peserta didik. Jadi sini kalian berkelompok ya, kalian sudah berkelompok, nanti kita membagikan LKPD di setiap kelompok, kalian berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD-nya. Fase ketiga, membimbing pendidikan individu dan kelompok. Nanti Bapak akan membantu kalian pada saat pengerjaan LKPD-nya. Fase keempat, mengembangkan dan menjadikan hasil karya. Setelah kalian selesai, mempresentasikan hasil LKPD-nya. Yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi kita akan bahas bersama-sama hasil dari pemecahan LKPD-nya. Karena kita tidak fase pertama, kita presentasi pada masalah. Nah, di sini ada perkalian yang melibatkan yang berat dan yang positif dan yang berat negatif. Contohnya di sini ya. 4 soal 9 positif 9 dikali negatif 3 hasilnya negatif 27. 7 dikali negatif 8 hasilnya negatif 55. Dikali negatif 12 hasilnya sama dengan negatif 40. 5 dikali negatif 11 sama dengan negatif 50. Sekarang bagaimana menghitung negatif 5 dikali 3 kan? Ini mungkin dari sebagian kalian ada sesuatu hal yang baru. Biasanya kita kali 3 positif 27. Nah ini bisa ada negatifnya bagaimana? Seperti itu kita akan bahas. Sekarang kita saksikan video dulu. Nah, silakan kalian siapkan buku atau kertas dengan kita akan mengamati video pembelajaran ini. Sekarang Bapak Buka, silakan diperhatikan videonya. Perhatikan videonya ya. Sekarang kita akan jalan-jalan keliling dunia. Jangan lupa membawa barang-barang yang lengkap ya, karena suhu di masing-masing negara berbeda. Baik ayah, aku akan membawa barang-barangku dengan bersabar. Ayah, aku sudah tidak sabar. Let's go. Pertama kita akan Indonesia dengan suhu 24 derajat Celcius. Kemudian kita ke Jepang dengan suhu negatif 2 derajat Celcius. Kemudian dilanjut dengan Mesir dengan suhu 30 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah Amerika dengan suhu dingin yaitu negatif 3 derajat Celcius. Wow, banyak sekali ya negara yang kita kunjungi. Menyenangkan. Ya, dari video tadi ada berapa negara? Setiap negara punya suhu yang berbeda-beda. Yang pertama tadi negara yang mana? Indonesia. Indonesia berapa suhunya? 24 derajat Celcius. Kemudian negara mana? Negara Jepang berapa suhunya? 2 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga negara? Mesir berapa suhunya? 30 derajat Celcius. Yang lain negara Amerika berapa suhunya? 103 derajat Celcius. Pertanyaannya, lihat dulu pertanyaannya. Jelas ya? Berapa perbandingan suhu negara Mesir dengan negara Amerika? Nah, akan dijawab. Coba, ini Rafli 30. 30 dari mana caranya? Yang lain, coba. Bagaimana caranya? Yang lain, tadi gimana? Jawabannya gimana caranya? 3 dibagi 10. Yang lain? Yang mau jawab lagi? Nah ya, jawabannya 30. Tapi bagaimana cara mencarinya? Ya, berapa perbandingan suhu negara Mesir dengan negara Amerika? Jawabannya, ketahui suhu di Mesir 30 derajat Celcius, suhu di Amerika negatif 3 derajat Celcius. Ditanya perbandingan suhu di Mesir dengan Amerika, jawabannya dari 3 dikali negatif 10 hasilnya 30. Ya,
tadi masih sedikit kurang tepat ya. Harusnya positif 30 dari kanan, negatif hasilnya positif. Nah, sekarang kita mempelajari bagaimana itu seperti itu. Kita belajar dari perkalian dulu. Perkalian merupakan operasinya penjutaan berulang dengan bilangan yang sama. Misalnya 3 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2, dan 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3. Meskipun hasil akhirnya sama, perkalian 3 dikali 2 dan 2 dikali 3 memiliki arti yang berbeda, di mana 3 dikali 2 artinya 3 kali 2 nya, sedangkan 2 kali 3 artinya 2 kali 3 nya. Dan sebelum lebih jelasnya kita lihat soal lebih. Nah, perhatikan. Dan dua soal yang pertama gambar apa itu? Nah, kita yang kedua gambar sekarang kita hitung ya, komputer dulu. Dalam satu angka ada berapa angka itu? 1. Kita tambahkan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 5. Nanti satunya berapa kali? 5. Berarti operasi hitung perkaliannya adalah 5 1. Satunya berapa kali? 5 kali. Berarti 5 kali 1 hasilnya 5. Kemudian yang nomor 2, ini satu kotak pensil ada 4 pensil. Ayo kita gunakan bersama-sama. 4 ditambah 4 hasilnya 4. Berapa kali dijumlahkan? 4 kali. Jadi operasi itu pertamanya adalah 4 dikali 4 sama dengan 4. Jadi ke soal yang pertama. Ya, masalah kita yang pertama, masih ingatkah untuk penggunaan dari perkalian 5 dikali 3? 5 dikali 3 berarti 3 dan dijumlahkan sebanyak 5 kali. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 hasilnya 5. Bagaimana untuk perkalian 5 dikali 3? Berarti negatif 3 nya 5 kali. 3 ditambah 3 ditambah 3 tambah 3 tambah 3 hasilnya negatif 5. Berbeda tidak berdasarkan di bawah? Berbeda. Kalau yang ini positif di bawah Urutannya di mana ini? Nah, bagaimana kok bisa berbeda? Kita bahas sekarang. Konsep perkalian bilang bulat. Nah, kenapa tadi ada yang positif, ada yang menjadi negatif ya? Hasil kali dua bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif. Contohnya positif 2 dengan positif 3 hasilnya positif. Nah, hasil kali bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat negatif. Contohnya positif 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. Hasil kali bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif adalah bilangan bulat negatif. Contohnya negatif 3 dikali positif 5 hasilnya negatif 15. Hasil kali dua bilangan bulat negatif adalah bilangan positif. Contohnya negatif 5 dikali negatif 7 hasilnya positif 35. Urutan mudahnya adalah hasil kali dua bilangan bulat yang bertanggal sama selalu positif. Positif dikali positif hasilnya positif, negatif dikali negatif hasilnya positif. Sebaliknya hasil kali dua bilangan bulat yang berbeda adalah selalu negatif. Positif dikali negatif hasilnya negatif, negatif dikali positif hasilnya negatif. Itu ya. Selanjutnya, untuk setiap bilangan bulat A selalu berlaku A dikali 0 sama dengan 0 dikali A sama dengan 0. Contohnya 5 dikali 0 hasilnya 0. Semua bilangan A dari 0 hasilnya akan 0. Kemudian ada unsur identitas pada perkalian. Untuk setiap bilangan bulat A selalu berlaku A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Artinya hasil dari perkalian suatu bilangan bulat 1 atau sebaliknya akan menghasilkan bilangan itu sendiri. 1 disebut unsur identitas netral pada perkalian. Contohnya 5 dikali 1 sama dengan 5. Ya, 5 dikali 1 sama dengan 5. Hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 5 dikali 1 berarti hasilnya adalah 5 itu bilangan itu sendiri. Kemudian sifat-sifat perkalian. Perkalian ada komutatif, asosiatif, distributif, dan sifat tertutup. Sifat komutatif pada perkalian. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku A dikali B sama dengan B dikali A. Hanya ditukar saja. Contohnya 5 dikali 1 sama dengan 1 dikali 5.
Contoh yang lain 4 dikali 37 sama dengan 37 dikali positif 4. Nah, selanjutnya ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat ini menyatakan bahwa untuk setiap bilangan bulat P, Q, dan R selalu berlaku P dikali Q dikali R sama dengan P dikali Q dikali R. Contohnya 25 dikali 4 dikali 34 sama dengan 25 dikali 4 dikali 34 dan 4 dikali 4 dikali 3 25 sama dengan 4 dikali 4 dikali 3 25. Sifat distributif penyebaran. Sifat distributif perkalian terhadap kejumlahan. Untuk sebarang bulan A, B, dan C berlaku A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Contohnya 2 dikali 3 ditambah 4 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Kemudian di bawah sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Untuk sebarang bulan A, B, dan C berlaku A dikali B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Contohnya 3 dikali 2 kurang 5 sama dengan 3 dikali 2 dikurangi 3 dikali 5. Contoh yang lain, di sini ada 3 soal di atas dan 3 soal di bawah. 12 dikali 39 sama dengan 10 ditambah 2 dikali 39 sama dengan 10 dikali 39 ditambah 2 dikali 39. Perhatikan bahwa 10 ditambah 2 dikali 39 sama dengan 10 dikali 39 ditambah 2 dikali 39. Dan yang bawah berarti 16 dikali 21 sama dengan negatif 16 dikali 20 ditambah 1 sama dengan negatif 16 dikali 20 ditambah negatif 16 dikali 1. Perhatikan bahwa negatif 16 dikali 20 ditambah 1 sama dengan negatif 16 dikali 20 ditambah negatif 16 dikali 1. Sifat sifat itu pada perkalian. Untuk sebarang bilangan bulat A dan B, jika A dikali B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat. Contohnya 5 dikali 8 sama dengan 40. Bilangan bulat dikali bilangan bulat, hasilnya akan bilangan bulat ya. Ini adalah soal cerita. Soal cerita ini berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Nah, itu yang tadi Bapak sudah utarakan di awal. Soal cerita ini berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Di sini ada tentang suhu dan tentang persebaran nilai. Mari kita saksikan. Ini ada video tentang soal cerita. Soal ini video pembelajaran matematika kelas 6 SD MI. Soal diketahui pada pukul 12 suhu kota M adalah 20 derajat Celcius dan suhu kota N adalah 12 derajat Celcius. Pada siang menjelang sore hari, suhu kota M terus mengalami penurunan sebesar 2 derajat Celcius setiap jamnya. Sedangkan kota N terus mengalami kenaikan suhu 3 derajat Celcius setiap jam. Berapa derajat Celcius selisih suhu kota M dan kota N pada pukul 16? Kita jawab, kita mulai dari suhu kota M. Pada pukul 12 adalah 20 derajat Celcius. Waktu yang ditentukannya bahwa waktu akhirnya adalah pukul 16, waktu awalnya adalah 12, sehingga waktu yang dibutuhkan adalah 16 dikurangi 12 sama dengan 4 jam. Berikutnya di sini ada kata-kata suhu kota M terus menurun setiap jam. Nah, tadi waktunya ada berapa jam? 4 jam. Berarti penurunan suhu sama dengan 4 dikali 2 derajat Celcius
sama dengan 8 derajat Celcius. 4 dari mana ini? 4 dari sini. 2 dari mana ini? 2 dari 2 derajat Celcius setiap jam. Suhu kota M pada pukul 16 adalah suhu awal yaitu 20 derajat Celcius dikurangi penurunan suhu. Penurunan suhunya adalah 8 derajat Celcius, sehingga suhu kota M pada pukul 16 sama dengan 20 kurangi 8 sama dengan 12 derajat Celcius. Itu baru satu kota, yaitu kota M. Berikutnya suhu kota N. Suhu kota N pada pukul 12 sama dengan 12 derajat Celcius. Ini ya waktunya, selisih dari pukul 16 dikurangi pukul 12 sama dengan 4 jam. Kemudian kalau di kota M mengalami penurunan, sedangkan di kota N terus naik, berarti ini kenaikan suhu. Kenaikan suhu berarti waktu dikali berapa derajat setiap jamnya. Di sini 4 jam dikali 3 derajat Celcius sama dengan berapa? Sama dengan 12 derajat Celcius. Sehingga suhu kota N pada pukul 16 adalah 12 derajat Celcius ditambah 12 derajat Celcius sama dengan 24 derajat Celcius. Kok sama? Nah, kalian lihat di sini 12 derajat Celcius yang berwarna hitam ini adalah suhu awal atau suhu pada siang hari di kota N pada pukul 12, yaitu 12 derajat Celcius. Adapun 12 derajat Celcius yang berwarna merah ini merupakan kenaikan suhu selama 4 jam dari pukul 12 sampai ke pukul 16. Nah, kenaikan suhunya adalah 12 derajat Celcius. Jadi ini kebetulan bilangnya sama ya. Ini Pak tegaskan yang membedakan apa antara 12 yang ini dengan 12 yang ini apa. Oke, sudah diketahui bahwa suhu di kota M pada pukul 16 adalah 12 derajat Celcius. Suhu di kota N pada pukul 16 adalah 24 derajat Celcius. Kembali ke soal, berapa derajat Celcius selisih suhu kota M dan kota N pada pukul 16? Berarti selisihnya, ingat selisih itu sama dengan beda. Beda itu sama dengan besar dikurangi yang kecil. Yang besar adalah 24 derajat Celcius, yang kecil adalah 12 derajat Celcius. Sehingga selisihnya, jadi selisih suhu kota M dan kota N pada pukul 16 adalah 12 derajat Celcius. Nomor 3, soal cerita perkalian pembagian bilangan bulan. Soal kompetisi matematika ada 40 butir. Aturannya, jika dijawab benar diberi skor 4, jika dijawab salah diberi skor negatif 2, dan jika tidak dijawab diberi skor negatif 1. Edo menjawab 36 soal dan yang benar 31 soal. Berapa total skor yang diperoleh oleh Edo? Anak-anak, ini karena kompetisi, maka setiap menjawab itu ada nilainya. Bahkan tidak menjawab pun skor, yaitu negatif 1 setiap butir soalnya. Kita jawab. Berdasarkan soal, kita tahu jumlah soal, banyaknya soal kompetisi matematika ada 40 butir. Kemudian dijawab ada 36. Edo menjawab 36 butir. Berarti yang tidak dijawab adalah 4. 4 dari mana? 40 dikurangi 36 sama dengan 4. Berikutnya ada informasi juga. Edo menjawab 36 soal dan yang benar 31. Berarti benarnya ada 31. Salahnya berapa? Salahnya itu dari soal yang dijawab dikurangi 31 sama dengan 5. Jadi Edo menjawab salah itu adalah 5. Lalu kita akan mencari total skor yang diperoleh oleh Edo. Kita harus dulu bahwa total skor L itu diperoleh dari skor benar ditambah skor salah ditambah skor tidak menjawab. Skor benar itu sama dengan 31 dikalikan 4. 31 itu dari mana? Dari jumlah jawaban yang dijawab benar. 4 itu adalah poinnya atau skornya. Lalu disebutkan di sini, jika dijawab benar diberi skor 4. Ini 4 itu dari situ ya. Ditambah 5 kali negatif 2. Ini 5 itu menunjukkan banyaknya yang salah. Ya, salah dikalikan negatif 2. Kok bisa negatif 2? Karena dalam soal disebutkan jika dijawab salah diberi skor negatif 2. Kemudian ditambah 4 kali negatif 1. 4 dari mana ini? 4 ini adalah
banyaknya soal yang tidak dijawab. Kemudian negatif 1 berapa dari mana? Negatif 1 itu dari skornya. Tidak dijawab itu dapat skor, yaitu negatif 1. Atau gampangannya dikurangi 1 gitu ya, setiap butir soal yang tidak dijawab. Kita hitung 31 kali 4 adalah 124. 5 kali negatif 2 sama dengan negatif 10. 4 kali negatif 1 sama dengan negatif 4. Kita buat operasi penjumlahannya jadi begini. 124 dikurangi 10 dikurangi 4, sehingga 124 dikurangi 10 dikurangi 4 adalah 110. Ya, tadi kita sudah mempelajari ya bagaimana tadi permasalahan bisa yang kita temukan, ada tentang soal cerita dan juga tadi tentang bilangan bulat kali bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Tentunya Bapak akan membagikan ke KPD ke kelompok, nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Memberi tahu petunjuk bagaimana pekerjaan KPD ini. Yang pertama, kalian tuliskan di sini nama anggotanya ya, siapa saja. Kemudian petunjuknya nah ini petunjuk penggunaan KPD. 1. Sediakan alat dan bahan serta media yang akan digunakan dalam pelaksanaan KPD. 2. Kerjakan tugas yang ada dalam KPD secara berkelompok. 3. amati dan analisis setiap kegiatan yang diberikan dengan sama. 4. Selesaikan masalah yang diberikan dengan menggunakan strategi yang telah didiskusikan. 5. Susun dan diskusi kelompok. 6. Perwakilan masing-masing kelompok akan mempresentasikan debat kelas hasil diskusi. Alat gambarnya adalah pena dan lembar kerjanya. Ada, jadi kalian kerjakan secara berkelompok, silakan sekarang dikerjakan berdiskusi. Untuk mobil mainannya adalah 4, berapa total baterainya kalau gunakan 4. Kemudian yang nomor 2 ini tempat perkalian bilangan bulat positif dikali bilangan bulat positif, bilangan bulat positif dikali bilangan bulat negatif, bilangan bulat negatif dikali bilangan bulat negatif, maksudnya bagaimana? Pukul 17 sampai 24.00. Ditanya berapa suhunya ketika pukul 24.00 waktu setempat. Jawabannya 7 kali negatif 1 hasilnya negatif 7, 10 tambah negatif 7 hasilnya 3. Apa yang dapat kalian simpulkan dari pelajaran kali ini, yaitu perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Hasil kali 2 bilangan bulat bertanda sama sebagai positif. Hasil kali 2 bilangan bulat berbeda tanda selalu negatif. Bilangan bulat apabila dikalikan 0 hasilnya 0. Dalam aktivitas dibilangkan bulat dikalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin presentasikan bilangan perkalian bulat. Ya, terima kasih sudah berpartisipasi semua. Sekarang kita mengevaluasi atau merefleksi pembahasan tentang KPD-nya. Yang pertama tadi soalnya adalah tentang mobil mainan. Yang satu mobilnya membutuhkan 3 baterai, kemudian ada 4 baterai, berarti 4 dikali 3 hasilnya 12. Berarti 3-nya berapa kali dijumlahkan? 4 kali. Nah, disitu menunjukkan bahwa perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Selanjutnya ada bilangan bulat positif dikali bilangan bulat positif, hasilnya akan positif. Kemudian hasil bilangan bulat negatif dikali bilangan bulat positif, hasilnya negatif. Hasil bilangan bulat negatif dikali bilangan bulat negatif, hasilnya positif. Didapatkan tanda sama, hasilnya selalu positif. Karena yang berbeda dengan hasilnya negatif. Sifat-sifat perkalian ada komutatif, yaitu pertukaran A dikali B sama dengan B dikali A. Kemudian ada sifat asosiatif atau pengelompokan. A dikali B dikali B sama dengan
A kali B kali E sama dengan B kali A kali C juga bisa. Selanjutnya ada distributif tadi ya, sudah ada memberi contoh 5 dikali 6 ditambah 2 sama dengan 5 dikali 6 ditambah 5 dikali 2 hasilnya 40 ya. Kemudian soal kita berkaitan dengan Bapak ingin mengetahui kemampuan individu, Bapak akan membagikan evaluasi di sini, nanti kalian kerjakan sendiri-sendiri, tulis nama dan kelasnya. Ya, Bapak sudah membagikan soal proses yang akan dikerjakan selama 5 menit. Ya, Bapak sudah mengumpulkan hasil evaluasinya. Jadi Bapak sudah memperhatikan, sudah banyak betul ya. Selanjutnya kita sudah ada penghujung waktu. Mari kita bersama-sama merefleksi pembelajaran kita hari ini. Jadi di hari ini kita sudah belajar perkalian bilangan bulat, menggunakan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Ya, tadi yang pertama tadi kita sudah belajar tentang perkalian adalah bilangan yang berulang. Kemudian hasil bilangan bulat bila bertambah sama hasilnya selalu positif. Kalau berbeda hasilnya negatif. Terus sifat perkalian ada komputatif, asosiatif, distributif, dan sifat tadi yang berkaitan dengan mencari apa tadi suhu dan sasaran nilai. Nah, sekarang Bapak akan memberi quiz, nanti dijawab ya. Yang pertama, nanti yang bisa jawab untuk angkat tangannya. Negatif 5 dikali positif 3. Negatif 15. Ya, betul, sebenarnya negatif 15. Soal kedua, positif 9 dikali positif 8. Ya. Berapa? Ya, positif 72. Negatif 3 dikali negatif 3. Nah ini positif 9 ya, bagus, sudah paham semua. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang pembagian yang melibatkan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nanti di rumah silakan dipelajari. Di beberapa buku kita akan belajar tentang bagian bilangan bulat, bilangan positif dan bilangan bulat negatif. Karena sudah di akhir waktu, Bapak minta tolong kepada Evan untuk mengisi dua aplikasinya. Silakan ada Evan.